Iran kembali merilis video yang diklaim memperlihatkan peluncuran drone dan rudal jelajah ke sejumlah target militer Amerika Serikat di kawasan Teluk, termasuk kapal perang Amerika. Aksi ini menandai eskalasi terbaru dalam konflik yang semakin memanas antara Washington dan Teheran, sekaligus meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan dan keamanan Selat Hormuz. Masih di News Siang, pemirsa, ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Suriah. Sebuah kafe di pusat kota Damaskus berubah menjadi lokasi maut setelah bom meledak di tengah keramaian. 5 orang tewas dan belasan lainnya terluka. Suasana tenang di pusat kota Damaskus mendadak berubah menjadi kepanikan. Sebuah bom meledak di dalam sebuah kafe di kawasan Al-Hijaz pada Kamis waktu setempat. Rekaman dari lokasi menunjukkan bercak darah, puing-puing yang berserakan, serta warga dan petugas keamanan yang berupaya menangani korban di tengah kekacauan. Ledakan mengakibatkan 5 orang tewas dan 16 lainnya mengalami luka-luka. Pasca ledakan, aparat keamanan langsung menutup seluruh area kejadian dan memulai penyelidikan untuk mengungkap pelaku serta motif serangan. Hingga kini belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas aksi tersebut. Waduh, VO lagi. Meski terus digempur Israel dan Amerika Serikat, Iran tak gentar. Kepada media setempat, Iran menunjukkan fasilitas militernya yang masih tegak berdiri. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali memamerkan fasilitas militer bawah tanahnya melalui media sosial. Video ini menunjukkan terowongan berisi rudal dan senjata lainnya. Terowongan ini dibangun khusus untuk meluncurkan rudal ke arah kapal induk Amerika di Teluk Persia. Fasilitas ini sangat kokoh dan dirancang agar sulit dihancurkan oleh serangan udara musuh. ساخت نیرو دریایی سپاس بالای 1000 کیلومتر برد داره. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyambut kedatangan pasukan yang bertugas dalam operasi Epic Fury. Di depan pasukannya, Vance ucapkan terima kasih dan klaim sukses menaklukkan Iran. So this wing just finished, came home in May from a historic 11-month deployment. The wing logged nearly 12,000 launches across the deployment and over 5,500 flight hours in support of Operation Epic Fury alone. All of the great things that we've accomplished, you guys are the reason that we've been able to accomplish it. So thank you and welcome home. A little bit late, but welcome home. Ribuan warga memadati reruntuhan Masjid Imam Khomeini Husainiyah di Teheran, Iran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Ya Hussein. Ribuan warga bersorak-sorai saat peti jenazah Ali Khamenei diarak selama upacara perpisahan. Mereka juga berdoa bersama dan memberikan penghormatan terakhir. Upacara jelang pemakaman Ali Khamenei resmi dimulai pada 4 Juli lalu. Sementara prosesi pemakaman akan dilakukan pada 9 Juli mendatang. Oke. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir melakukan kunjungan ke pemukiman warga Palestina di Yerusalem Timur. Ia menyebut pasukan Israel telah menghancurkan 20 rumah dan menuntut lebih banyak rumah lagi diratakan. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunjungi Yerusalem Timur untuk memantau penghancuran rumah-rumah Palestina.
Ia mengklaim bahwa 20 bangunan ilegal warga Palestina telah dihancurkan, bahkan menuntut agar lebih banyak rumah lagi yang diratakan. Di tengah kunjungannya, ia juga sempat adu mulut dengan warga Palestina. למה היא ברחה? מה קרה? מתלוננת שרוצים להרוס לה את הבית? אם זה לא חוקי הורסים. הבעיה שאתם הורסים בבתים שלנו. מה שלא חוקי אני הורס. מה שלא חוקי אני הורס. Penggusuran rumah penduduk Palestina dilakukan dengan dalih pembangunan tanpa izin yang dikeluarkan Israel. Media Palestina melaporkan kebijakan perencanaan Israel bersifat restriktif untuk membatasi pertumbuhan penduduk Palestina dan memperluas kendali Israel atas kota tersebut. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC memperingatkan kapal perang AS untuk segera meninggalkan Selat Hormuz. Iran ancam akan menyerang AS jika tidak segera mengubah haluan kapal kembali ke Samudra Hindia. IRGC merilis rekaman konfrontasi Angkatan Laut di Teluk Persia. Komandan Angkatan Laut IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal Angkatan Laut AS untuk segera meninggalkan Selat Hormuz dan menyebut bahwa ini adalah peringatan terakhir. Iran melaporkan Angkatan Laut AS terpaksa mendaratkan helikopter dan meninggalkan Teluk Persia. Namun, AS membantah adanya konfrontasi tersebut. Sementara itu, di tengah sorotan masyarakat dunia, Iran menegaskan tidak akan mundur dari Selat Hormuz. Kapal-kapal bisa lintasi Selat Hormuz tanpa biaya selama 60 hari ke depan. هیچ اتفاقی هم خلاف اون از بعد از اون شب دیگه تا الان هیچ ممانعتی برای این کار انجام نشد. ما از روزی که در حقیقت محاصره رو برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کردیم. خب شما نگاه کنید این در مقابل توی چند روزی که من میگم شاید کمتر از 10-12 روز دیگه. Sementara itu, kapal milik Pertamina yang sempat tertahan di Selat Hormuz satu persatu telah meninggalkan Selat Hormuz. Kini tersisa satu kapal yang masih tertahan di selat tersebut. Nah, itu namanya Gam Sunoro Pertamina. Dan begitupun dengan kapal Gam Sunoro milik Pertamina berhasil melintasi Selat Hormuz. Keberhasilan ini menjadi kabar menggembirakan di tengah gejolak harga minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz. Berdasarkan informasi sementara, seluruh kapal Gam Sunoro dalam keadaan sehat. Meski satu kapal berhasil melintas, namun kapal Pertamina Pride masih tertahan dan menunggu izin melintas. Rencana pelayaran menuju Kilang Cilacap juga masih tertunda. Dan kalau dilihat dari kondisi saat ini, untuk Pride sampai dengan saat ini kami sedang berproses untuk perizinannya. Nah, dan saat ini karena Selat Hormuz sudah memanas kembali, sehingga pelaksanaan kargo dari Pride masih tertunda, dan nanti apabila sudah melintas, benar itu adalah 1000 hari perang menghancurkan Gaza, ribuan warga Palestina kini hidup dalam keputusasaan di tengah reruntuhan. Perang yang telah berlangsung selama 1000 hari terus meninggalkan luka mendalam bagi warga Palestina di jalur Gaza. Ratusan pengungsi yang berlindung di Universitas Islam Kota Gaza menyampaikan seruan putus asa kepada dunia internasional. Mereka mengaku setiap hari harus berjuang untuk mendapatkan keamanan, makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Bagi banyak keluarga, kehancuran akibat perang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Harapan agar konflik segera berakhir semakin memudar seiring berlanjutnya pertempuran. Sejumlah pengungsi menggambarkan Gaza sebagai wilayah yang kehilangan rasa aman.